Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Bersyukur. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penerusnya para ulama tabi'in, wabil khusus Bapak Guru Muhammad Abdul Muhtar yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang yang bergerak Islam yang kafah. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada kajian tafsir Al-Quran pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua review, acara yang ketiga pembacaan tafsir, acara yang keempat materi repetisi and exercise serta materi sekaligus penjelasan yang akan disampaikan oleh beliau Gus Haji Khosyan Kocoworo Benggolo. Acara yang kelima yakni sesi tanya jawab dan yang terakhir yakni penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara selanjutnya yakni review. Kepada tim review, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ibu review dari Quran Surah Al-Syu'ara ayat 8. Ada 5 kehadiran, salah satunya adalah qanaah. Qanaah yang salah yaitu tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Yang benar adalah ketika temannya memiliki banyak harta. Contohnya, qanaah yang salah yaitu jika temannya punya ilmu, punya banyak kitab, tapi tidak ingin tahu atau memiliki. Penjelasan ayat Al-Quran bahwa segala sesuatu yaitu tanda-tanda. Ada yang bisa dibaca dan ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa harus diteliti, di riset. Ini yang disebut la'ayatin, percaya kalada. Tapi kebanyakan manusia tidak bisa menggunakan akal. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah disampaikan. Melanjutkan review yang selanjutnya yang akan dilemparkan kepada simpul 2 dan 7. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap izin mereview dari pertemuan kemarin di ayat 9. Allah sebagai pusat kemenangan seharusnya kita minta sehingga kita mendapatkan kesuksesan dan jangan berdiri sendiri. Allah itu juga Maha Pengasih, yang mana ini untuk orang beriman. Ayat ini sebagai memanipulasi bahwa tidak bisa kita berbicara. Ayat 10, perintah Nabi ini harus bergerak, jangan diam, harus menggunakan ijtihad, di mana Nabi Musa diutus untuk memberitahu Fir'aun dan kaumnya. Kaumnya Fir'aun ini sudah terbiasa menjadi budak sehingga tidak memberontak, makanya diajak berubah dari kaum terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin merubah sebuah pemerintah, itu dimulai dari keluarga, tetangga, baru masyarakat. Seperti penjelasan beliau Musaziin, kalau rakyatnya barbar, maka presidennya juga akan barbar. Mungkin hanya itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mereview. Saat Lebih kecilnya di atas. Saat Fir'aun tenggelam, dia sempat ingin syahadat, tapi tidak sampai karena malaikat Jibril
datang dan menyumbat mulutnya dengan tanah yang dilakukan malaikat Jibril tadi dari Allah. Mungkin hanya itu, terima kasih. Terima kasih telah disampaikan. Lanjutkan video yang selanjutnya yang akan dilemparkan kepada Simpul Satu Putra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ingin mereview. Kita diajarkan untuk qanaah, tapi ada qanaah yang salah, yakni qanaah ilmu. Jangan pikir tidak punya apa-apa. Ilmu yang benar qanaah ialah qanaah harta dan benda. Menjelaskan ayat Al-Quran terdapat segala sesuatu. Tanda-tanda yang dapat diketahui dan bila belum diketahui perlu dilakukan riset dan penelitian. Itu saya terima kasih. Terima kasih telah disampaikan. Lanjutkan acara selanjutnya yakni pembacaan tafsir. Pembacaan tafsir yang akan dibawakan oleh kelompok 6 di Tafsir Al-Azhar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa izin membacakan dari Tafsir Al-Azhar? Dan tidaklah kebanyakan mereka percaya. Ujung ayat 8. Mengapa agaknya mereka tidak percaya? Ialah karena mereka tidak pernah menjuruskan pikirannya ke sana. Mereka hanya siang malam menjuruskan pikiran kepada sandang dan pangan dan kepentingan diri sendiri. Keuntungan laba, rugi benda, berangin gedang ke awak, jiwa yang kosong dari penilaian. Maka datanglah ayat 9 sebagai simpulan kaji. Sesungguhnya Tuhan, Engkau adalah Maha Kuasa dan Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dengan Allah memperingatkan sifatnya yang Maha Kuasa Al-Aziz, tersimpanlah makna bahwasanya betapapun keingkaran dan tidak percaya, betapapun kelengahan dan tidak peduli daripada insan yang ingkar dan kufur. Namun aturan Allah tidaklah akan berubah. Namun alam akan tetap berjalan menurut peraturannya yang tentu. Namun orang yang menyisih ke tepi tidak peduli itu tidaklah dapat mengelakkan diri dari ketentuan ilahi. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghambat kekuasaan Allah itu. Dalam kalimat asma Allah Al-Aziz tersimpulah makna kekuasaan mutlak, kewibawaan, kemegahan tua dan gengsi. Tersimpan juga di dalamnya makna disiplin. Orang yang telah meresapkan ke dalam hatinya akan jauh rasa halus. Kalimat Al-Quran yang syarat membacanya adalah perlahan-lahan, tartil, akan dapat menangkap betapa dalam kesannya jika asma Allah Al-Aziz itu diiringi dengan asma Allah Ar-Rahim, melimpahkan rahmat dan karunia, pengasih, penyayang dan pemurah. Artinya betapapun kuat kuasa aturannya dan keras disiplinnya yang kadang-kadang mengandung kemurkaan, namun apabila seorang makhluknya telah insaf lalu tobat, di saat itu juga pintu terbuka dan dia dipersilahkan masuk. Dosa dan kelalaian yang lama diampuni, jalan pun terbuka, laksana seorang budak kecil yang baru dilahirkan dari dalam perut ibunya. Inna rahmati walabat suwadabi, sesungguhnya rahmatku dapat mengalahkan murkaku. Ayat 10. Mulai dari ayat 10 surah Syuara ini diterangkanlah bahwasanya Musa telah mendapat panggilan dari Allah buat mengikut suatu perintah berat, yaitu supaya datang membawa seruan kebenaran kepada kaum yang zalim, yang aniaya dan berlaku sewenang-wenang, yaitu kaum Firaun. Tugas ini dibebankan karena beliau, sebagaimana telah jelas pada surah Thaha, ialah setelah dia selesai menerima wahyu yang pertama di puncak Bukit Tursina dalam perjalanan pulang ke Mesir dari negeri Madian.
Ayat 11, dalam ayat ini jelaslah bahwasanya yang hendak didatangi ialah kaum Fir'aun atau rezim Fir'aun. Menurut kata yang populer sekarang, sebab Fir'aun sendiri tidaklah akan mendapat kekuasaan setinggi itu kalau di kiri kanannya tidak ada kaum yang menyokongnya. Allah yang takut. Mengapakah mereka tidak mau berbakti kepada Allah dan tidak mau takwa? Mengapa mereka hanya memperturutkan siasat pemerintah karena gila kekuasaan saja, sehingga tidak memikirkan akibat yang akan menimpa di belakang hari? Ayat 12, berat tugas itu menghadap Fir'aun. Subhanallah. Terima kasih telah disampaikan. Melanjutkan acara selanjutnya yakni repetisi and exercise serta materi sekaligus penjelasan yang akan disampaikan oleh beliau Gus Haji Qasyid Kocowara Brenggolo. Dumateng Gus Haji Qasyid Kocowara Brenggolo, wekdal saha panjenengan kawula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pada aturan semula. Ada yang ngantuk, maka kanan kirinya yang Dibuka. berdiri. Oke. Maka tengok kanan kirinya. Kalau ada yang ngantuk, karena yang berdiri nanti kanan kirinya. Kita sepakat kanannya atau kirinya sekarang? Kiri. Kanan atau kiri? Oke, berarti kalau yang laki-laki kanannya sama yang ngantuk, yang perempuan kirinya yang ngantuk bersama yang ngantuk. Oke, sepakat? Sepakat. Ya. Oke, good. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngantuk? Ada target, perempuan ada 2. Perhatikan, sebelah kirinya perempuan, yang ngantuk, yang laki-laki kanannya, yang nanti berdiri. Kamu ngantuk atau berdiri? Dan kontrak belajar yang jelas ini gabung semua. Karena hari Ahad. Yes, Sugeng Rawuh, selamat datang, welcome. Jamaah dari Bogor, Bandung, dari Bekasi, dari Subang, dari Malang, dari Sragen, Grobogan, Purwodadi, Surabaya, Katintan, dari Ngawi, Sakompi, Sinten malen itu. Datang tadi malam jam berapa? Jam 1. Berangkat saking Grobogan jam berapa? Jam 11. Jadi lama sekarang yang Grobogan. Jajan. Oke, kita lanjutkan kajiannya. Bagi Bapak Ibu yang biasanya ikut kajian Good Glory, monggo nggak apa-apa. Kita sampai pada surah Asy-Syu'ara ayat 12 dan seterusnya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun. Tidak boleh membaca dengan cepat-cepat, sama. Kalau bahasa Arabnya, Al-Qur'annya wala ta'jal, ojo ndercel, ojo cepet-cepet nih moco. Menjelaskan juga demikian. Saya merasa gagal kalau kalian membaca, menyampaikan dengan sangat cepat, tidak jelas artikulasinya. Saya membacakan sebanyak makan akan ngomongnya satu-satu supaya bisa didengar, bisa dipahami. Apalagi dengan teknologi ini kadang nyangkut-nyangkut di udara sehingga bacanya satu-satu.
Siap, nama Abdudin dari Simpul Syafi'iyah Al-Maki, menyampaikan review hari tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Fa'ti fir'auna faqala inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel. Sadaqallahul azim. Biasanya kita 3 ayat saja. Qala, dia Musa berkata, Rabbi Tuhanku, inni sungguh aku akhafu ajri ingsun, takut saya, aku takut, I feel ayyukadzibun, bahwa sanya anyanto bakal ngorohake sapa kaum ing kawula ing ingsun. Wayadikum lan rupak sotri apa dodo kawula, wala lan boten yang doliku saged terampil lisani apa lisan kawula, fa arsil maka mugi ngutus panjenengan Allah ila dateng Harun punaan kula derek kula, walahum lan iku yukti kedue kaum alaya ing atase kawula zampun utawi dosa, fa akhafu mongko ajrih kawula ayyaqtulun ing ngegemi apa anggenipun mejahi mateni ing kaum kaum ing ingsun. Ya sudah 3 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak bisa ngambil Al-Qur'an di situ. Nah, itu ana Malang bareng. Tapi sing kampun napa? Itu Tangerang bawa Quran sudah. Nah. Yang dari Surabaya pakai HP Qurannya apa? Mini. Bawa Al-Quran, yang bisa membaca bawa Al-Quran. Banyak itu di rak nih. Betul Al-Quran itu Bu, nonton kata nih betul niku. Enggak sakit mawon. Qala dia Musa berkata, Rabbi Tuhanku, Inni sesungguhnya aku, akhafu aku takut, ayyukadzibun, bahwasanya mereka akan mendustakan aku, wa yadhiqu, dan menjadi sempit, sodri dodoku, wala dan tidak, yang baliqu, dapat berbicara, lisanku, Fa'arsil maka utuslah ila kepada Harun, Nabi Harun. Walahum dan bagi mereka
alayya atasku dzambun dosa fa akhafu maka aku takut ayyaqtulun bahasanya mereka akan membunuhku. Allah berfirman, kalla sekali-kali tidak, fadhhaba maka pergilah kalian berdua biayatina dengan ayat-ayat tanda-tanda kami, inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian semua, mustami'un mendengarkan, listening. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadari dadaku wala dan tidak dapat yang tariku berbicara lisanku fa'arsil maka kirimlah utusan ila kepada Harun walaupun dan terhadap mereka alayya aku mempunyai dambun dosa fa'akhafu maka aku takut ayyah mereka akan membunuh. Hanya diseret jaga tempat berjamaah. Itu. Ya, ada yang mewakili. Silakan. Anak Subang. Malam. Tangerang. Yang tamu bukan yang santri sini. Boleh silakan. Ibu-ibu sakit, Mas. Ya, ya, ikut nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dia Allah berkata, Rabbi ya Tuhanku. Bukan Allah yang berkata, Nabi Musa. Qala Nabi Musa berkata. Mbak kapati kata. Sami. Ya gak iso. Rabbi Tuhanku. Qala dia Musa berkata, Rabbi ya Tuhanku, ini sungguh aku takut bahwa yukadzibun mereka mendustakan aku, wayadiku sadri sehingga menjadi sempit wala yang toliku sodri dadaku wala yang toliku lisani dari wala dan tidak dapat yang toliku berbicara lisanku fa'arsil maka kirimkanlah utusan ila Harun kepada Harun walahum dan terhadap mereka alayya dzambu aku mempunyai dzambun dosa fa'akhafu maka aku takut an bahwa yaqtulun mereka membunuhku. Oh, sadaqallahul adzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku takut ayyukadzibun, bahwa mereka akan mendustakanku. Wayadiku, dan menjadi sempit sodri dadaku. Wala yang toliku, dan tidak dapat berbicara lisanku. Fa'arsil, maka utuslah ila Harun, kepada Harun. Walahum, dan bagi mereka alayya, atasku, dzambun, dosa. Fakhofu, maka aku takut ayyaqtulun, bahwa mereka akan membunuhku. Qala, ya Allah berfirman, kala, tidak, sekali-kali tidak. Fa'adhaba, maka pergilah kalian berdua, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian, mustami'un, mendengarkan. Belakangnya Bojonegoro Palembang. Iya. Siapa itu? Ya, sebelah kanannya berdiri. Silakan berdiri. Angkat lagi sebelah kanan toh. Itu di belakangnya Palembang, kanan kirinya. Ya, sebelah tiang. Biasanya kalau dapat teman baru terus jadi tempat berlindung. Ya, yang ngantuk Bojonegoro yang berdiri Palembang, sebelah kanannya toh. Palembang ya, yang geser kiri itu kepalanya nengok kiri. Nah, siapa itu? Tama. Ya, ayo berdiri sama sebelah kanannya. Silakan, taat aturan. Belakangnya Bojonegoro tadi siapa? Berdiri. Sebelah kanannya siapa? Bisa, silakan. Al-Qur'annya mana, Mas? Walaupun hafid tetap membawa Al-Quran. Tamam kan hafid. Dista juga hafid. Popat kapit. Ini ungkapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kan dikenal sebagai kalamullah. Jadi langsung matur. Nabi Musa matur dumateng Gusti Allah, "Duh pangeran kawula dalem, wahai Tuhanku, saestu dalem punika ajrih. Sungguh saya ini takut apabila kaumnya Fir'aun itu semuanya akan mendustakan kepadaku." Dumateng dalem. Inni akhafu ayyukadzibun. Sungguh saya verilai I feel bahwasanya saya sangat takut apabila mereka akan mendustakanku. Gorohke, anggorohake. Mendustakan itu tidak percaya, tidak mau ikut, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ketakutan awal beralasan, ya. Walaupun di sisi lain sebenarnya ada potensi yang sangat besar di Nabi Musa itu, karena Nabi Musa sebelumnya hidup di istana.
dianggap sebagai pangeran. Sehingga sebenarnya tidak beralasan. Beralasannya karena setelah kejadian membunuh, Nabi Musa lari dari kota Mesir. Walayam toliqu lisani. Karena biasanya kalau saya berbicara itu kemudian dredeg, ya, dan tidak bisa berbicara, bibirku keluh. Kalau bicara seringkali Nabi Musa itu rotok pelu, apa namanya? Pelak. Cadel. Cedal. Cadel apa? Cedal. Ini bahasa Inggris tepat ya. Bahasa cedal. Fa'arsillah. Kenapa terjadinya? Karena dulu waktu masih bayi, ketika Nabi Musa ditemukan di sungai Nil yang dibuang oleh ibunya sendiri atas perintah Allah melalui malaikat, kemudian ditemukan oleh perempuan istana. Nah, ketika menjadi dewasa, bilangnya bahwa kenapa terjadi itu karena waktu kecil kemudian diuji oleh Fir'aun. Karena setiap anak laki-laki yang lahir itu pasti dibunuh di seluruh seantero negeri Mesir saat itu. Karena sudah ada prediksi bahwa akan ada anak laki-laki lahir yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Caranya dulu langsung dibunuh, nggak seperti sekarang disuntik, dikai penyakit. Beda ya, kalau dulu langsung dibunuh, didatangi ke rumah-rumah dan langsung digorok memulai. Nah, sekarang pembunuhannya apa? Dikasih makanan, ya, sehingga tepat penyakit tok, dikasih obat-obatan yang kemudian justru mengandung penyakit yang lain. Kasih minumannya mengandung racun, makanannya mengandung racun. Buah-buahan bagus tapi buah suntikan. Buahnya disuntik, kemudian buahnya dimakan oleh kita, dan kemudian kita mengandung penyakit. Penyakit kemudian mati. Matinya perlahan-lahan. Kalau dulu langsung kelihatan darah, mati sudah. Nah, ternyata Allah mempunyai kehendak lain. Masih ada satu bayi yang justru masuk ke dalam istana melalui skenario Allah. Nah, Fir'aun sudah punya firasat. Maka kemudian kalau ini benar-benar bayi ajaib, pasti cerdas, ngerti. Dikasihlah roti sama api. Kalau bayi ini milih roti berarti cerdas. Berarti temenan nih pemimpin yang ngerti mata ini. Mungkin milih roti ya langsung dipateni wae. Ternyata begitu dikasih pilihan roti dan api, si Moses, Nabi Musa kecil ini milih api dan langsung dimplok. Nah, akhirnya lidahnya mengalami difabel. Nah, bicaranya akhirnya tidak jelas. Nah, itu terbawa sampai besar. Selain itu, ayadiku sadri walayan toliku lisani, masih takut berbicara di kaumnya Nabi karena pernah berdosa, yaitu membunuh orang ketika sebelum pelarian ke negeri Kan'an. Ya. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, fa'arsil Harun, perintahkanlah, utuslah ya Allah juga seperti aku, yaitu saudaraku Harun, supaya diangkat menjadi Rasul untuk mendampingi Nabi Musa sebagai juru bicara.
dari ayat ini kita mesti sadar diri bahwa saya ini tidak cakap, bahwa saya ini ngantuan. Maka saya harus didampingi oleh orang yang bergas terengginas tanggap tanggon. Ya, belakangnya ayam 1, 2, belakangnya lagi Ayam. ya 1, 2, belakangnya 2 dari ayam yang kecil. Nah, ayo berdiri sama sebelah kanannya. Qurannya mana, Mas? Oh, Hafid. Ya, alhamdulillah. Ini kelas apa, Iqra? Hah? Apa? Semester 1, 2 ini. Kelas berapa? Sampai mana saya bicara? Harus didampingi. Sadar diri ya. Sadar diri, perlu belajar. Kita menyadari diri saya ini kategori apa. Saya kalau nggak cakap dalam memimpin, ya terus terang minta wakil. Kalau saya tidak menguasai di bidang ini, maka saya minta ini. Jujur, bukan malah ketika ditegur menjadi tambah jeludur. Dicoba tanya kepada temannya, coba saya tolong dinilai. Saya ini bagaimana menurut pendapat kalian? Pendapat sampean ya apa? Pendapat teman yang satunya bagaimana? Pendapat lainnya bagaimana? Sehingga orang kemudian menilai banyak. Kemudian kita bisa melihat, oh ternyata saya begitu ya. Kok tidak seperti yang saya rasa? Saya rasa kok wis pinter. Saya merasa bahwa kalau saya ngomong itu paling get. Ternyata menurut orang lain kalah sepur mogok atau sepur kecepatan, tidak bisa didengar. Nah itu yang menilai orang lain. Oke, sudah dista pendampingannya. Ya, diajak duduk. Dibuka, Mas. Surat apa tadi? Ya, ada surat. Di atasnya itu ada tulisan, ada huruf 26. Di atas itu 20. Dulu itu Mas, atasnya. Asy-Syu'ara 26, ke surat ke-26. Di belakangnya tiang. Siapa di belakangnya tiang? Doni. Ya, sebelah kanannya siapa? Arfan. Silakan. Ayo Doni berdiri. Arfan diajak Arfan. Senyummu menggoda. Yang ini kita nih. Bukannya kemarin kamu yang tak cangkeng ilmu ya. Saya kira tembang repeat. Dibuka surat Asy-Syu'ara, Mas. Nah, ini kan menunjukkan kita bahwa kelas memang kalau tidak sesuai dengan kelasnya maka tidak efektif. Gitu. Yang tidak kelasnya dipaksakan akhirnya ya seperti ini. Kalau kelas kita nggak dengan itu sekarang karena tambahan orang lain mendapatkan tempat persembunyian. Itu menjadi kesempatan. Beda dengan Nabi Musa yang merasa bahwa diri beliau tidak mampu dengan ini, maka justru mendapatkan teman untuk mendampingi, menyempurnakan itu dalam rangka apa? Agar visi misi penyampaiannya itu tercapai. Ya. Kita juga harusnya begitu.
menyadari diri kita ada kekurangan, maka kemudian minta bantuan orang lain. Jangan sampai kita itu gegemongso, merasa bahwa segala sesuatunya saya sudah pandai, sudah cukup. Ya. Dan bila perlu kalau tidak bisa ya diganti. Ayat 14 maka sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Walahum alayya dzambun, dosanya kepada umatnya yaitu pada saat ada perkelahian, kemudian tangannya Nabi Musa secara tiba-tiba langsung jotos, ngeplak, nyapluk, nabok. Ngerti? Perbedaan nabok, ngeplak, nyapluk, ngantem, jotos, ngerti bedanya? Orang gak ngerti ya? Popor, gak ngerti kabeh. Wong Jawa itu lengkap, cerdas sing sak donya. Bahasa Jawa itu sama-sama tangan itu, nyapluk, jotos, terus nabok, terus ngeplak, ngantem, mopor, tapuk, nyonyo, nyoto. Itu perbuatan tangan semua, dan itu semuanya melakukan kegiatan untuk melukai atau menyakiti orang lain. Bahasanya banyak. Nah, waktu itu Nabi Musa kira-kira itu yang mana? Aku tak takon aja. Nanti yang dari suku yang lain yang nggak ngerti bahasanya, coba tanya temanmu. Langsung praktek wae. Jadi yang nggak ngerti teman Jawanya, yang lain punya teman Jawa 10 orang, sing nabok piye? Praktek wae yo, nabok. Ngeplak piye? Ngoplak. Nek jotos piye? Nyoto piye? Nah, biar semua rasa tahu. Ya. Nah, kira-kira Nabi Musa waktu itu gimana kita juga nggak tahu. Menurut cerita nggak jelas. Itu tangan beliau sininya itu lurus garisnya. Nah, itu bahaya. Nek ngeplak atau nyapluang itu mesti langsung amblek. Ya, nah kayak gini. Ini lurus, seret. Kamu punya yang lurus seret? Belok. Itu line linear apa? Yang kanan, jangan yang kiri, ini kiri. Yang kanan ini ada lurus tapi ada garis ke atas. Kalau biasanya begini orang tidak boleh dilihatkan ke orang, nanti dibadin. Kanan betul lurus. Kalau ibu-ibu yang lurus bahaya, anak dikeplaki terus. Time is over. Ini supaya ini yang nggak ngantuk ini. Walakalla fadhhabba bi ayatina ma'akum mustami'un. Allah kemudian memberikan jawaban langsung, jangan takut. Karena mereka dapat, kalau apa yang kamu lakukan itu adalah sudah masa lampau. Sekarang mereka tidak akan bisa membunuhmu. Maka sekarang pergilah kalian berdua, kamu dan Harun, untuk menyampaikan, membawa ayat-ayatku, tanda-tandaku, kuasaanku, yakni beberapa mukjizat. Inna ma'akum mustami'un, aku senantiasa mendengar apa yang menjadi permintaanmu, apa yang kamu katakan, dan aku akan mendampingi. Kira-kira begitu. Ya, karena waktunya habis, saya kembalikan ke pembawa acara, moderator dan Gus atas penjelasannya. Melanjutkan acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-temanku santriwan maupun santriwati maupun di jamaah biasa via Facebook, jika ada tambahan pertanyaan koreksi kami persilahkan. santriwan santriwati yang di IG
yang di Facebook, yang di Zoom, yang online offline silahkan. Ada pertanyaan monggo. Yang saya ceritakan tadi di tafsir apa? Iya, siapa? Silakan. Mohon izin Gus bertanya. Kan ada beberapa orang yang memang punya karakter itu. Kasarannya kalau istilahnya itu senggol bacok gitu loh Gus. Senggol bacok. Nah itu kan ada kan orang yang oke. Jadi mungkin dia itu udah tersinggung terus langsung ekspresif gitu loh Gus, langsung tindakan plak. Dan sebenarnya itu dia sudah sadar juga kalau sebenarnya itu salah, tapi karena mungkin jadi untuk mengkontrol dalam waktu seberapa detik itu kadang itu kesulitan kan Gus. Ada beberapa orang seperti itu. Nah apakah itu karena orang-orang dalam keluarganya terus, nah apakah kita orang-orang yang beriman atau kita yang pernah haji atau harusnya ada nggak Gus caranya supaya menghentikan seperti itu? Karena hitungannya itu seberapa detik kan Gus. Kalau sudah kejadian buat astagfirullahaladzim, biasanya buatan atau suan. Oke, terima kasih Mbak Nurin. Memang yang jelas itu bukan orang yang educated ya, bukan orang yang terdidik, artinya bukan santri. Kalau santri begitu ya wis berarti gagal nyantri, gagal belajar. Saya juga misalnya itu kalau santri saya yang gagal mendidik orang yang tidak mempunyai self control yang cukup. Artinya dengan belajar itu tidak sekedar belajar membaca kitab dan mendengarkan dari ini, tapi belajar bersama dengan orang banyak. Mestinya sudah bisa memahami banyak karakter, mestinya sudah bisa menahan diri, mestinya bisa bagaimana bersikap, dan kemudian terjadi perubahan perilaku. Kalau masih ada yang demikian ya berarti kembali ke hukum alam. Mas Oki keluar tanpa izin. Terus ibunya siapa? Dikasih pelajaran. Iksan juga biasanya gitu. Dikasih didikan sama ke apa? Mudirnya ke ya macam kayak gini, dididik sekian tahun sudah semester berapa, tapi begitu mau keluar terus itu kan orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah dididik sedemikian rupa. Walaupun dengan duduk, ya mata saya masih kesempatan punya. Ya, jangan diketawain, ini kegagalan kita. Kegagalan sebagai teman yang tidak bisa memberikan pendampingan, kegagalan yang dosen walinya, kegagalan ketua simpulnya di dalam didik. Karena semester sudah tua loh. Oke, semester berapa? Semester 6. Artinya sudah cukup. Ya. Sama apa yang ditanyakan tadi. Kalau masih ada santri yang punya sifat watak-watuk seperti itu, berarti kita gagal belajar ya. Harusnya sudah mempunyai apa tadi saya bilang self control yang cukup untuk menahan diri. Karena justru di sini yang paling utama itu adalah mujahadatun nafsi, menahan diri. Sekuat-kuatnya orang itu yaitu justru laisa sadidu bisyura'ati innama sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indan wa. Orang yang geng kuat, orang yang mempunyai kualifikasi pemenang itu justru
bisa menahan diri ketika marah. Orang yang apa? Dongdeng, ereng-ereng, nggih. Gak ketot-ketot patuk palune pandi. Gak kena digrendong. Mboten tiyang niku sing iso mumpulno mengguncang gunung, ngantem gunung ambrol, mboten. Tidak. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Ketika marah itu loh sakit. Soalnya ini di Probolinggo, Trenggalek, bukan Tuban lagi. Trenggalek. Di Trenggalek ini punya teman partner yang pokoknya senggol bacok. Iki sisane wong Blok M. Madura. Ya. Nah ini kalau sudah begitu kan susah Mas Narto nggih. Ten ngene pabrik sama nonton yang nonton. Sikit-sikit sensi gitu. Nah, ini diadukno nang HRD bagiannya Pak Narto dimutasi. Sudah waktunya dimutasi baru yang demikian itu. Kalau nggak di alam sini ya diganti ke alam yang lain. Recommended. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur suwun, Gus. Ditungakno carane ditungakno, dislameti, dikekno napa apem ta tumpeng ta sego boran ta sego walik ngoten. Lan diwolak-walik. Kayak sego kuning. Mari kuning terus digawe ijo, mari ijo terus digawe biru ngoten. Cara ini digawe apa? Pelangi. Dia berubah-ubah. Enggak. Digawe warna sinar apa nih kok? Sing halogen. Sing berubah-ubah warna itu. Nanti sebul-sebul. Disemproti air. Ya, ditunggakan, diselamati, ditungani di. Ya, demikian terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, yang lagi 1, 2, silakan. Ada yang kami jelaskan biasanya oleh Allah itu tidak pernah takut kalau mereka menjadi Allah. Tapi di ayat 12 kenapa minta takut diciptakan dan takut dibunuh? Pertanyaannya bagus. Katanya wali Allah itu tidak ada ketakutan sama sekali kecuali kepada Allah. Tapi kenapa Nabi Musa kok takut didustakan dan takut dibunuh? Nabi Musa satu, takutnya tadi kan majunya ke Allah, ya enggak? Bukan ke kamu. Jadi takutnya tetap kepada Allah. Yang kedua, ketakutannya tadi itu alasan logika saja. Alasan logika, aku mari berbuat kriminal, tanda kutip, ke umatku loh, kok aku langsung rono dikongkon disuruh untuk berdakwah. Bukankah aku sedang menanggung dosa dan tadi? Takutnya karena dosa, bukan karena takut gelut, enggak. Tak rewangi ku, ngejak gelut-gelut tuh aku seneng ya. Dulu saya nggak lemah lembut begini. Dulu tuh saya seneng gelut, berarti ini digarai ngono. Oh, senggol pacok. Gak percaya? Oh, saya dulu di Surabaya di rusun sana kepung sama orang sak kampung, sak rusun. Ditinggal sengedan Mbak Yayu. Ya, Pak Stedi. Pak Stedi tinggal Melayu rene. Saya sendiri dikepung dulu ini sampai jam 10. Di Jakarta juga begitu. Di Tanah Abang sana. Tak parani, jas tak buka. Wani tagak kan. Padahal aku diantem yang geblak. Tapi yang sing penting kendel. Digarai kok. Ayo kumpul nang kabeh. Wong Lamongan rene gak wani ngadepi wong gini. Ayo maju semua.
Padahal ku sitok tok gak wani aku. Ini punya bekal penyadaran diri, ya. Jadi Nabi Musa takutnya itu kepada Allah, madunya juga kepada Allah. Yang kedua, memang secara ini sadar diri tadi bahwa beliau ada secara logika tidak mungkin aku menyampaikan dengan bahasa yang bukan bahasa, kemampuan bicara. fisik bicara yang tidak jelas itu, sehingga takutnya bukan takut wedi itu. Kalau la khaufun inna awliya la yakhuf itu bukan demikian. Takutnya kepada sesuatu yang dapat menghancurkan dirinya. Kalaupun ayat tulun, ketakutannya itu bukan takut dibunuhnya, tetapi justru takut mereka dosa membunuh Nabi Musa. Itu. Karena secara hukum saat itu membunuh ya harus dibunuh. Gitu. Nah, buru-buru nanti menyampaikan ayat-ayat Allah. Justru nanti mereka akan membunuh lebih dulu gitu. Sehingga beralasan. Kalau hanya takut dibunuh, tidak mungkin minta teman Nabi Harun. Nabi Harun juga sama, dari kalangan umat itu juga, dari Israel juga, sehingga lebih kepada alasan logika atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, selanjutnya silakan. Waktunya habis. Jadi ini ditambah hari Minggu. Ahad. Hari Ahad ditambah. Ya terakhir. Oke. Di ayat ini kan bisa kita ambil satunya bahwa misalnya Nabi Harun mendukung dan support dari dakwah Nabi Musa. Karena kita juga pernah mendengar bahwa kebenaran itu satu, maka kalau benar pasti bersatuan. Nah, sekarang kenapa kok orang-orang yang mengaku benar kok malah bertengkar, tidak bersatu seperti yang ini? Di satu sisi si A mengatakan benar, tetapi kontradiktif dengan si B yang juga katanya mengaku benar. Dalam umat Islam sendiri seperti ini. Dan banyak platform, entah itu YouTube, entah itu media sosial lainnya. Mohon maaf, bersatu dengan yang lain akan saling. Ya. Pertanyaannya tidak. Kalau Nabi Harun mensupport atas perintah Allah, Nabi Musa minta kepada Allah untuk Nabi Harun memberikan advokasi, pendampingan kepada Nabi Musa. Kalau benar pasti menjadi satu, karena kebenaran hanya satu. Nah, kenapa sekarang kok banyak orang yang mengaku benar tapi justru berbeda, bertengkar di medsos, di dunia nyata, saling menantang kebenaran masing-masing. Artinya belum benar. Gampang. Belum benar. Kalau masalah kebenaran mutlak mesti digendel dening Allah. Masih mesti disatukan oleh Allah. Adapun kalau beda pendapat bukan masalah benar atau tidak, tetapi di mana dia menjalani, bagaimana mensikapi dan bagaimana melakoni peramalan yang dilakukan, itu memang beda-beda. Bukan masalah benar atau tidak, tetapi memang cara yang berbeda. Tidak semua harus sama. Betul enggak? Kalau orang yang difabel tidak bisa berdiri, apa sholatnya harus berdiri? Tidak. Tapi apakah berdiri tidak boleh? Boleh, menggunakan alat topang. Orang sakit bagaimana? Tidak jelas. Bagaimana dengan orang yang pura-pura sakit? Nah, kemudian terjadi perdebatan. Ya, di sholatnya tangannya di atas dada, ada yang di atas perut, ada yang di sebelah kanan atau sebelah kiri, di lempeng. Ya. Nah, terus itu yang mana yang benar? Sing salah Indonesia dengkul atau Indonesia udel. Nah, gitu aja.
asal dia menyembah kepada Allah, bacaannya benar, menghadapnya juga ke arah kiblat. Nah terus bunti sing mboten nate sendakep. Mari takbir terus tangannya ukile-ukile. Ibu kasih jawab aku. Karena ada. Pokoknya zaman kalau nanti haji itu macam-macam. Allahu Akbar kok ngene gak? Allahu Akbar itu dolok ngene mana? Ya ono niku. Terus gimana gitu? Mana yang benar? Wis aja di nyawa. Nyawa namanya Gusti Allah. Cek bener. Kita tidak punya waktu kesempatan untuk berselisih. Ya, saatnya kita menemukan Allah, mendengarkan firman Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keridhaan Allah untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah, bersama-sama menyelesaikan permasalahan umat, bersama-sama menghadapi musuh bersama setan, dajjal, iblis. Kalau kita semuanya menjadikan setan, dajjal, iblis itu, dajjal itu menjadi musuh bersama, common enemy, ya enak, manusia jadi satu. Ya. Kalau masih bersandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bisa ditelusur, bisa diteliti hadisnya sampai mutasil isnaduhu, ya dipercaya aja. Ya. Demikian, terima kasih. Ya harus angkat tangan pula balik. Waktunya habis. Ini karena banyak tamu kasih gratisan. Ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagus atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan beliau Gus Haji Hashim dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sebagai pembawa acara, dari awal hingga akhir tadi jika ada kesalahan maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Syukran katsir karena aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.